Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wabil khusus kaum muslimat, para pengurus Majelis Taklim Al-Azkiyah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini. Insyaallah kita akan mengkaji kajian dengan tema jauhilah sifat sombong, ujub, takabur, angkuh, dan yang sejenisnya. Karena sesungguhnya kesombongan itu bisa membinasakan manusia. Telah binasa umat-umat terdahulu, sesungguhnya penyebab utamanya adalah kesombongan. Lalu, apakah itu yang dimaksud sombong? Insya Allah kita akan membahasnya di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengancam kita. Tentu saja Allah yang mengacam melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ancaman bagi orang-orang yang sombong, yang takabur. Apa ancaman itu? Sebagai mukadimah, silakan ibu kita buka hadis Muslim nomor 72. Silakan dibaca hadis tersebut. Maaf Ustaz, nomor berapa Ustaz? Muslim nomor 72. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dapat masuk neraka seseorang yang terdapat iman di dalam hatinya. Oh, mungkin surga ini ya, kok salah ketik Ustaz? Betul, neraka Ibu. Nanti yang surga belakangan. Oh gitu. Tidak dapat masuk neraka seseorang yang terdapat iman di dalam hatinya. Oh ya, walaupun hanya seberat biji bayam. Dan tidak akan masuk surga seseorang yang terdapat di dalam hatinya kesombongan, walaupun hanya seberat biji bayam. Dari Abdullah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, la yadkhulun nar ahadun fi qalbihi mithqalu habbatin khardalin minal iman. Tidak akan masuk neraka seseorang yang terdapat iman di dalam hatinya, walaupun hanya seberat biji bayam, sebesar biji sawi, atau sebesar khardal, itu artinya bisa yang debu atau tanah yang pasir yang paling kecil, butiran pasir yang kecil. Jadi sepanjang seseorang punya iman, maka tidak akan masuk neraka. Sebaliknya di sini, wala yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi mithqalu habatin khardalin min kibriya. Tidak akan masuk surga seseorang yang terdapat di dalam hatinya kesombongan, walaupun hanya seberat biji sawi, sebesar biji pasir. Artinya ada kesombongan sebesar itu, tidak bisa masuk ke surga. Artinya harus ke neraka dulu. Ada keimanan di dalam hatinya, tidak akan masuk neraka. Artinya akan masuk surga.
jika betul-betul iman itu tertanam. Tetapi jika iman tidak tertanam, maka adalah kesombongan yang ada. Maka kesombongan itu menyebabkan seorang masuk ke dalam neraka. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Mari dari hadis ini kita kembangkan dalam ayat-ayat Al-Quran tentang sifat sombong. Kesombongan yang pernah terjadi di alam semesta ini sebelum Adam diturunkan ke bumi, yang pertama kali sombong adalah iblis laknatullah. Maka sifat sombong itu sesungguhnya berasal dari syaitan. Karena syaitanlah, iblis laknatullah dari golongan jin yang pertama-tama kali sombong di hadapan Allah. Apa yang dimaksud sombong itu? Mari kita lihat beberapa ayat terkait dengan itu. Pertama, kita buka surat Al-Baqarah. Di ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin." Dan ingatlah ketika kami, yakni Allah, berfirman kepada para malaikat, isjudu li Adam, sujudlah kamu semua kepada Adam. Fasajadu, semuanya sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, iblis itulah yang enggan, menolak untuk sujud, lalu dia takabur, menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, maka termasuk golongan yang kafir. Inilah makhluk yang pertama sombong di hadapan Allah. Inilah makhluk yang pertama kali sombong di hadapan Allah. Kenapa iblis sombong? Karena iblis merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Iblis merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Lihat beberapa ayat yang lain. Kita menuju ke surat Al-A'raf, surat 7. Ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikah. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, yaitu manusia. Pertama kali diciptakan adalah Adam. Kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Sujudlah kamu semua kepada Adam. Maka malaikat semua sujud kecuali iblis. Lam yakum minas sajidin. Iblis termasuk mereka yang enggan, yang menolak untuk bersujud. Maka Allah bertanya kepada iblis di ayat 12-nya. Qala, Allah berfirman kepada iblis, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk? Wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak mau bersujud? yakni sujud kepada Adam ketika aku memerintahkan kamu, ketika aku menyuruhmu, kenapa kamu tidak mau sujud? Qala, iblis menjawab, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, aku diciptakan oleh engkau ya Allah dari api. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Maka iblis menganggap aku lebih baik daripada Adam. Bisa kita petik di sini. Apa itu makna sombong? Merasa dirinya lebih baik dari makhluk yang lain. Merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Dan apa itu sombong? Menolak perintah Allah. Inilah kesombongan. Yang na'udzubillah, boleh jadi kita termasuk orang-orang yang sombong, tapi mungkin tidak menyadari bahwa kita sombong.
Maka mari kita bedah tentang makna sombong ini, agar kita betul-betul bisa menjauhi sifat sombong. Karena orang-orang yang sombong tidak akan bisa masuk surga. Lihat ini, iblis. Hanya satu sifat kesombongan yang gak tunduk kepada Allah di saat disuruh sujud. Allah usir mereka dari surga. Kita lihat ke ayat 13-nya. Qala, kemudian Allah berfirman, fahbit minha. Wahai iblis, turunlah kamu semua dari surga. Keluar dari surga. Fama yakunu laka an tatakabbar fiha. Karena sesungguhnya tidak sepatutnya kamu takabur, kamu menyombongkan diri di dalam surga. Fakhruj innaka minas saghirin. Keluar kamu hai iblis, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Jadi orang-orang yang sombong di hadapan Allah itu orang hina. Makhluk manusia diciptakan Allah lalu merasa hebat dari yang lain, itu hina di hadapan Allah. Inilah sebabnya iblis diusir oleh Allah. Dan ayat-ayat seperti ini diulang-ulang oleh Allah dalam beberapa ayat Al-Quran, dalam beberapa surat. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita, hai manusia, jangan kamu termasuk orang yang sombong. Jika Anda sombong, berarti Anda seperti iblis. Lihat kembali surat Al-Hijr, surat 15. Dari ayat ke-28. Wa qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara min salsalim min hama'im masnun. Dan ingatlah ketika Allah, Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku Bu Fatma, Ustadz delay ya? Apa saya aja? Iya, Bu, mungkin ada gangguan jaringan kali, Pak Ahmad Susilo. Sebentar ya. Iya. Bentar. kami tiupkan ruh ciptaanku. Kami ciptakan ruh ciptaanku. Ditiupkan ruh itu ke dalam tubuhnya Adam. Maka apa yang terjadi? Faqa'u lahu sajidin. Maka tunduklah kamu semua kepadanya dengan bersujud. Sujud kepada Adam. Di ayat ke-30-nya, fasajadul malaikatu kulluhum ajma'in. Maka bersujudlah para malaikat semuanya. Semuanya sujud. Illa iblis. Kecuali iblis. Aba. Dan iblis itu enggan. Menolak untuk bersujud. Ayyakuna ma'asajidin. Yaitu enggan menolak sujud bersama yang sujud. Maka ditanya oleh Allah di ayat ke-32-nya. Qala ya iblis, malaka alla takuna ma'asajidin? Wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka yang sujud? Apa jawaban iblis di ayat ke-33-nya? Qala lam akul li asjuda li bashar. Aku sesungguhnya sekali-kali tidak pernah akan sujud kepada manusia. Khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Karena engkau telah ciptakan manusia itu dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Sedangkan aku dari api. Seakan-akan iblis berkata, api lebih mulia daripada tanah lumpur hitam. Maka Allah marah, kemudian di ayat ke-34-nya Allah berfirman, Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk. Maka
Sejak saat inilah Allah mengatakan yang namanya jin, setan, iblis laknatullah itu rajim, terkutuk. Maka setiap kita berlindung pada Allah dari gangguan setan pasti dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dari gangguan setan yang terkutuk, yang dirajam oleh Allah, dikutuk oleh Allah. Inilah salah satu ayat yang kemudian Allah ulangi seperti tadi di surat Al-Baqarah, Allah katakan di surat Al-A'raf, barusan kita lihat dari di surat Al-Hijr. Satu surat lagi, satu ayat lagi saya akan tunjukkan di surat Shad, yaitu di surat 38. Mari kita lihat dari ayat ke-71. إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ. Ingatlah ketika Allah Rabbu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Berikutnya, ayat berikutnya, 72-nya. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka jadilah Adam manusia sempurna, maka tunduklah kamu semua bersujud kepada Adam. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in. Di ayat ke-73-nya. Maka seluruh malaikat bersujud semuanya kepada Adam. Di ayat 74, illa iblis astakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis, ia termasuk yang takabur, yang menyombongkan diri dan termasuk golongan kafir. Jadi setiap orang sombong itu digolongkan oleh Allah kafir, bukan kafir murtad non muslim, tetapi ingkar dari perintah Allah. Lalu Allah bertanya di ayat 75-nya. Qala ya iblis. Allah berfirman, wahai iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadai. Apakah yang menghalangi kamu bersujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan tanganku? Jadi makhluk yang langsung diciptakan dengan tangannya Allah adalah iblis, setan laknatullah. Jin awalnya, yang mereka awalnya tidak membangkang. Tapi setelah diciptakan Adam, mereka iri kepada Adam, menganggap remeh Adam, akhirnya sombong, lalu membangkang. Apa yang menyebabkan kamu membangkang atas perintahku? Sedangkan Adam adalah makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri. Kenapa? Astakbarta am kunta minal ali. Apakah kamu hendak menyombongkan diri? Apa kamu termasuk orang-orang yang lebih tinggi daripada Adam? Kamu termasuk golongan yang lebih mulia dari Adam? Ternyata betul jawabannya iblis di ayat ke-76-nya. Qala, iblis menjawab, ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Maka di ayat ke-77 sampai ayat ke-78 Allah berfirman, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Maka Allah berfirman, hai iblis, keluarlah kamu daripadanya. Keluar kamu dari surga. Sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang terkutuk. Sampai kapan kutukan Allah kepada iblis dan anak cucunya yaitu setan laknatullah? Ayat 78. Wa inna alaika laknati ila yaumiddin. Sesungguhnya laknatku, kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Inilah saudara kalian, dari ayat-ayat yang kita uraikan jelas bahwasanya sombong yang dimaksud di ayat ini adalah ketika ada orang menolak perintah Allah, ketika ada orang menolak kebenaran, ketika ada orang menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain. Itulah yang dimaksud sombong. Menolak perintah. Coba Ibu baca di kitab Sahih Muslim nomor hadis 71. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu,
Dari Nabi SAW sabdanya, tidak dapat masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat rasa sombong, walaupun hanya seberat debu. Seorang laki-laki bertanya, bagaimana kalau seseorang suka memakai baju dan sepatu bagus? Jawab Rasulullah, Allah itu indah atau jamil. Dia menyukai yang indah. Sedangkan sombong itu menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Sadaqallah. Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, walaupun hanya seberat debu. Qala rajulun. Maka ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasul, Inna rajul yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Ya Rasulullah, sesungguhnya ada orang yang suka pakai baju yang bagus, ada orang suka pakai sepatu yang bagus. Maaf, kadang-kadang kita ngomong, ada orang pakai baju bagus, sombong amat tuh, mentang-mentang kaya. Ada orang punya mobil bagus, turun dari mobil bagus, sombong tuh, mentang-mentang kaya, mobilnya bagus. Ada orang pakai sepatu bagus, sombong tuh orang mentang-mentang kaya, sepatunya bagus. Apakah pakai baju bagus, sepatu bagus, punya rumah bagus, punya mobil bagus, sombong? Belum tentu. Ini ingat, ketika Rasul mengatakan, ditanya sahabat, ya Rasul, ada seseorang suka pakai baju bagus, apakah dia sombong? Ada orang pakai sepatu bagus, pakai alas kaki bagus, apa itu sombong? Artinya ketika seseorang memakai alas kaki, memakai baju, memakai aksesoris yang bagus, apakah itu sombong? Lihat jawaban Rasul. Subhanallah, betapa indah. Seakan-akan apa? Bukan orang pakai sepatu bagus belum tentu sombong. Orang yang pakai baju bagus belum tentu sombong. Orang punya mobil bagus belum tentu sombong. Kalau tujuan pakai sesuatu yang indah itu dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, dicari dari harta yang halal, digunakan untuk halal, digunakan untuk kebaikan, untuk ketaatan, maka itu bukan sombong. Karena keindahan itu dicintai Allah. Maka Rasul menjawab, Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah itu suka keindahan. Apabila ada seseorang pakai yang indah, sesuatu yang indah, dan itu sebagai rasa syukur, kan Allah perintah kepada kita bahwa kita harus bersyukur. Salah satu kita rasa syukur adalah kita menunjukkan, kita memberitahukan, dan kita menggunakan sesuatu yang indah sebagai rasa syukur. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam surat Ad-Duha, yaitu di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-11, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat yang Allah berikan kepada kamu, fahaddas, nyatakan dengan cara bersyukur, pakai yang indah. Jangan kamu lecek kayak orang tawadu, kayak orang rendah diri, lalu lecek pakai aja, padahal Anda kaya, mampu. Pakai yang bagus. Memang Allah berikan kita pakaian, aksesoris untuk keindahan, boleh. Yang penting pakaian itu tetap menutup aurat, indah, boleh. Apakah orang pakai baju bagus sombong? Tidak. Seperti itulah jawaban Rasul. Lalu apa itu sombong? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang dimaksud sombong di sini adalah engkau menolak kebenaran, menolak perintah Allah, menolak syariat Allah, menolak aturan Allah, menolak hukum Allah. Itulah sombong. Wa ghamtun nas, menganggap remeh orang lain. Itulah sombong. Jadi sombong menurut kita itu berbeda sombong di dalam penilaian Allah. Kalau Anda pakai baju bagus, semuanya sebagai rasa nikmat, bersyukur kepada Allah. Kalau Anda kemudian punya sesuatu yang bagus, yang dipakai dan indah, itu karena mensyukuri nikmat Allah, memang kita wajib bersyukur, dan kita bisa memperlihatkan kepada Allah, inilah rasa syukurku, aku pakai sesuatu yang indah, nggak ada masalah. Kenapa? Karena memang Allah berikan kepada kita sarana berupa pakaian, sepatu, dan aksesoris yang lain, itu sesungguhnya salah satunya untuk kita bisa tampil indah. Jangan lecek, ngawur seakan-akan orang miskin, merendahkan diri.
yang melampaui batas. Tidak, tampil indah, bagus. Allah suka. Allah suka. Yang penting ingat, pakaian yang kita pakai menutup aurat. Dan indah, nggak ada masalah. Coba kita lihat surat 7, surat Al-A'raf. Ayatnya, ayat yang ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha." Hai anak cucu Adam, sungguh Allah telah jadikan untukmu, Allah sediakan untukmu libasa, pakaian. Kan aksesoris, baju, celana, jilbab, sendal, sepatu, itu kan semuanya pakaian kita, aksesoris kita untuk keindahan kita. Yuwari sawatikum, yaitu menyediakan pakaian yang paling utama menutup auratmu dulu. Warisha, dan juga untuk keindahan, perhiasan bagimu supaya Anda tampil indah. Tapi ingat landasannya, walibasu taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itulah yang lebih baik. Asal Anda memakai itu semua dengan landasan takwa, silakan. Itu bukan sombong. Dzalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun. Yang demikian itu sebagai tanda-tanda dari ayat-ayat Allah, kekuasaan Allah, aturan Allah, kebesaran Allah bagi mereka yang senantiasa mengingat. Maka contohnya dalam sholat, Allah ingin ketika kita sholat jangan pakai asal-asalan. Lihat ayat yang ke-31-nya di surat yang sama. Ya bani Adam, hai anak cucu Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakailah pakaianmu yang indah, yang bagus setiap kamu mau sujud, mau masuk ke tempat sujud, mau sholat, mau masuk masjid. Kamu sholat di kamar, sujud di kamar. Setiap kamu masjid, masuk ke tempat sujud, hendaklah pakaian yang indah. Artinya apa? Saat kita mau sholat, pakailah pakaian yang indah. Pakailah yang indah, subhanallah, yang bagus. Jangan yang lecek, jangan asal-asalan. Pakai yang rapi, yang bagus. Wakulu washrobu wala tusrifu. Silakan kamu makan, kamu minum, asal jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dari dalil ini jelas saudaraku sekalian bahwasanya Allah tidak menyukai orang sombong. Dan sombong itu apa tadi? Menolak kebenaran yang datangnya dari Allah, menolak perintah Allah, dan menganggap orang lain itu remeh. Menganggap orang lain lebih rendah dari kita. Itulah sombong. Dan itulah sifat iblis. Maka jangan pernah kita ikuti sifat iblis. Yaitu apa diantaranya? Di samping merendahkan yang lain, ciptaan Allah, menganggap remeh, merasa dirinya lebih hebat, menolak perintah Allah. Jadi seorang yang mengaku Islam, mengaku iman, menolak perintah Allah, itu sombong. Kenapa tadi iblis diusir? Karena menolak perintah Allah, lalu merasa dirinya lebih baik. Jadi menolak kebenaran datangnya dari Allah. Itu sombong. Lihat surat 18, surat Al-Kahfi, ayat yang ke-50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ingatlah ketika Allah berfirman, yakni kepada para malaikat, perintah kepada para malaikat supaya sujud kepada Adam. Fasajadu, semuanya sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis nggak mau sujud? Allah katakan apa? Kana minal jin fafasaqa an amri rabbi. Iblis itu adalah golongan dari makhluk jin yang dia mendurhakai perintah Allah. Perintah Robnya. Diperintah tapi nggak nurut. Jadi apa makna sombong? Nggak nurut perintah Allah. Membangkang perintah Allah. Menolak kebenaran dari Allah. Maka, apa yang terjadi?
Allah firmankan kepada kita di ayat berikut, di lanjutan ayatnya tengah-tengah. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni, maka pantaskah kamu, hai manusia, menjadikan dia, yaitu iblis dan keturunannya, yaitu setan laknatullah, sebagai pemimpin selain aku? Wahum lakum adu, padahal setan laknatullah, anak keturunan iblis itu bagimu adalah musuh. Bi'salil dhalimina badala, sungguh sangat buruk kalau ada manusia menjadikan iblis sebagai pengganti Allah. Bagi orang-orang yang dolim, maka itu sangatlah buruk. Maka saudara kalian yang semoga dirahmati Allah, dari ayat-ayat ini sangat jelas dan terang bahwasanya sombong yang paling utama di sini adalah ketika manusia menolak perintah Allah, mengabaikan hukum Allah, meniadakan ketentuan Allah, tidak mau menjalankan aturan Allah. Dan ketika manusia menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain, ini sombong. Jauhi sifat sombong. Nanti akan tumbuh ujub, merasa dirinya lebih hebat dari yang lain. Takabur, merasa bangga seakan-akan dirinya yang paling hebat. Tidak ada yang seperti dia. Dan sungguh, yang paling banyak orang merasa dia tidak sombong adalah ketika dia menolak perintah Allah. Ada orang nggak sholat, itu orang sombong di hadapan Allah. Meskipun orang lain mengatakan, dia biar nggak sholat, tapi orangnya baik. Kata manusia, tapi kata Allah, orang ini sombong. Karena menolak perintah Allah. Siapa saja umat yang merasa dirinya telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian nggak mau menjalankan perintah Allah, nggak mau meninggalkan larangan Allah, nggak mau mengikuti hukum dan aturan serta syariat Allah, mereka itu sombong di hadapan Allah. Kenapa? Karena sombong itu batorul haq, menolak kebenaran. Dan sombong itu apa? Tidak mau menjalankan perintah Allah. Bukankah itu iblis yang pertama kali dilaknat Allah, dikutuk oleh Allah, gara-gara gak mau sujud kepada Adam? Hanya itu, diusir dari surga. Kesombongan menolak kebenaran, dan menganggap orang lain lebih rendah dari dirinya. Maka orang yang memiliki sifat sombong di dunia, sesungguhnya mereka seakan-akan ingin menyaingi Allah. Karena sifat sombong hanya pantas milik Allah. Keagungan, kebesaran, keagungan, kemuliaan, itu hanya milik Allah. Maka orang-orang yang sombong di dunia seakan-akan menyaingi Allah di dunia, pasti nanti Allah marah dan diazab di yaumil akhir. Sahih Muslim 2248. Dua 2208. 2248. Udah ketemu ya? Oh, Fatma udah ketemu. Ya. Kamu duluan, Fatma. Silakan. Ya. Dari Abu Silakan, Sa'id. Fatma. Ya, dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, keduanya mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Angkuh dan sombong adalah pakaian Allah Ta'ala. Maka siapa yang menyaingi pakaiannya, Allah Ta'ala akan menyiksanya." Jadi kalau ada orang di dunia kok sombong, angkuh, merasa dirinya hebat, meremehkan orang lain, dan menolak kebenaran dari Allah, itu seakan-akan sedang menyaingi Allah. Seakan-akan sedang menyaingi Allah, padahal itu milik Allah. Abu Sa'id Al-Khudri, juga Abu Hurairah, semoga Allah meridhai mereka berdua, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-'izzu izaruhu wal kibru ridauhu. Al-'izzu, kebesaran Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah, itu adalah selendangnya, pakaiannya. Wal kibriya ridauhu, adapun sombong itu adalah pakaian Allah. Faman yunazi'uni azabtuhu,
siapa yang ingin menyayangi Allah di dunia ini, maka sesungguhnya kelak di yaumil akhir Allah pasti menyiksanya. Allah pasti menyiksanya. Maka Allah mengharamkan kita sombong di muka bumi ini. Siapa yang tetap sombong, maka Allah pasti murka. Allah pasti marah. Lihat Ibu Bulughul Maram 1539. Yang di PDF 1557. Kita belum maram yang lama ya Bulughul Pak. Maram 1539. Yang PDF 1557. Dari Ibnu Umar, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa merasa besar pada dirinya dan sombong di dalam jalanannya, niscaya ia bertemu Allah dalam keadaan ia murka kepadanya. Subhanallah. Kalau ketemu Allah, Allah murka, lalu mau kemana mereka? Apa penyebabnya? Sombong. Abdullah bin Umar menyampaikan hadis ini yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Man, barang siapa ta'azama fi nafsih, merasa dirinya itu azam, besar, seakan-akan yang lain kecil, berarti meremehkan, dia membanggakan dirinya, seakan-akan dirinya nggak ada yang mengalahkan, dirinya lebih baik dari orang lain. Waqtala fi misyatihi, lalu dia sombong di dalam jalannya, sombong dalam berjalan, sombong gaya berjalannya, lenggang-lenggoknya, merasa dirinya lebih indah dan seterusnya. Kelak orang yang seperti itu laqiyallah wa huwa alaihi ghadban, akan menemui Allah sedangkan Allah dalam keadaan murka. Akan menemui Allah sedangkan Allah dalam keadaan murka. Kalau Allah sudah murka, lalu siapa yang akan menolongnya? Kalau Allah sudah marah, lalu siapa yang akan menolongnya? Maka wahai saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, siapapun kita di muka bumi, mau orang kaya sekaya apapun, orang cantik secantik apapun, orang ganteng seganteng apapun, orang kuat sekuat apapun, orang hebat sehebat apapun, orang paling pandai sepandai apapun, jangan sombong. Karena kita nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Jangan pernah kita sombong di hadapan Allah. Karena kita makhluk yang hina di hadapan Allah. Andai Anda tetap sombong, resikonya Allah marah dan pasti nanti disiksa di yaumil akhir. Maka beberapa ayat Al-Quran Allah tegas melarang kita sombong. Karena kita nggak pantas sombong. Kalau Anda sombong, berarti Anda telah mewarisi sifatnya iblis laknatullah. Kita lihat surat Al-Isra ayat yang ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Innaka lan takhriqal arda, sesungguhnya hai manusia kamu tidak akan mampu menembus bumi. Walan tablughal jibala tula, bahkan kamu tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Siapapun Anda. Apa yang terjadi? Kita bisa lihat orang-orang yang kaya sombong dengan kekayaannya. Orang-orang yang pintar sombong dengan kepintarannya. Orang-orang yang memiliki kedudukan sombong dengan kedudukannya. Orang-orang yang merasa cantik sombong dengan kecantikannya. Yang merasa ganteng sombong dengan kegantengannya. Apa yang hendak Anda banggakan, hai manusia? Anda, kata Allah, nggak bisa menembus bumi. Anda nggak bisa menjulang lebih tinggi dari gunung. Coba lihat. Anda manusia kalah dibandingkan binatang-binatang kecil yang mereka tidak dikasih otak sama sekali, tidak dikasih ilmu pengetahuan. Hanya otak, hanya dalam kepala saja. Untuk kesempurnaan hidupnya. Coba kita lihat binatang-binatang yang sangat kecil sekali. Cacing, rayap, dan beberapa binatang membuat tanah ke bumi. Bisa sampai bermeter-meter ke dasar bumi. Apakah pakai alat? Tidak. Subhanallah.
Hanya dengan apa? Gigi-gigi yang sangat kecil. Dengan sekedar apa? Alat-alat yang telah Allah berikan di dalam anggota tubuhnya. Lihat cacing, orong-orong, rayap. Itu membuat tanah itu ke dalam, subhanallah. Membuat rumahnya di dalam tanah. Lihat manusia. Anda bisa menembus bumi. Kalau Allah nggak kasih sultan, pengetahuan, kekuatan berupa pengetahuan. Kalau Anda tidak diberikan fasilitas, nggak bisa Anda menembus bumi. Lalu apa yang Anda hendak sombongkan? Anda bisa menembus bumi, menggali untuk mendapatkan tanah, untuk mendapatkan kekayaan alam, minyak bumi, gas bumi, dan seterusnya. Jangan sombong. Allah yang telah memberikan kepada Anda sultan. Anda nggak bisa menembus bumi tanpa alat, tanpa ilmu pengetahuan, tanpa fasilitas dari Allah. Sedangkan binatang nggak perlu dengan apapun, dia bisa menembus bumi. Apa yang hendak Anda banggakan? Bahkan mohon maaf, ketika Anda menguburkan jenazah saudara Anda, hanya sekitar 2 meter dalamnya, 1 meter lebarnya, 2 meter pula ukuran panjangnya, Anda butuh alat. Tanpa alat gak bakal selesai Anda gali. Silakan hanya pakai tangan. 2 hari belum tentu selesai. Anda pakai alat cangkul, linggis. Bukankah itu sultan dari Allah? Kekuatan yang diciptakan oleh Allah dengan otak. Lalu Anda dikasih akal, hati nurani, berpikir, lalu membuat sesuatu. Tanpa sultan nggak bisa. Walan tablughul jibala tula, kamu tidak bisa menjulang setinggi gunung. Nggak bisa kamu melebihi tingginya gunung. Mari kita berpikir logik. Burung pipit, burung kecil, dilepaskan dari dasar kaki gunung dalam hitungan menit, nggak sampai menit, kadang-kadang detik, nggak sampai 1 menit, sudah berada di atas lebih tinggi dari gunung dengan hanya kepakan sayapnya. Maaf manusia, bisa lebih tinggi dari gunung? Anda akan lebih tinggi dari gunung berhari-hari. Itu pun nggak bakal sampai lebih tinggi dari gunung. Hanya sampai di tempat tertentu di gunung, lalu Anda hanya menancapkan bendera. Aku telah taklukkan gunung ini. Pendusta Anda. Anda yang takluk, gunung tetap kokoh. Anda yang capek, ngos-ngosan, Anda telah lelah berhari-hari baru sampai. Anehnya ada orang yang pencinta gunung, asik naik gunung, meninggalkan ibadah, sombongnya mereka itu. Lalu mengatakan, di mana gunung yang belum pernah saya injak? Semua gunung sudah saya taklukkan. Na'udzubillah. Inilah manusia tanpa disadari. Ucapannya sombongnya luar biasa. Anda nggak bisa lebih tinggi dari gunung, apa yang Anda hendak sombongkan? Maka tanpa sultan, tanpa akal, kekuatan yang paling Allah dominan kepada manusia, ini akal. Nggak bisa apa-apa kita. Sampai Allah memberikan tantangan kepada kita di surat Ar-Rahman, surat 55, ayat yang ke-33. Ya ma'syaral jin wal ins, antanfudhu min aqtaris samawati wal ard. Silakan, hai segolongan jamaah jin dan manusia. Silakan kamu berjamaah, kamu mengumpulkan, dan silakan kamu lintasi penjuru langit, dan kamu tembus bumi. Silakan kamu lintasi. La tanfudhu. Sekali-kali kamu tidak akan mampu melintasinya. Silakan. Tembuslah bumi, lintasi langit, silakan. Kamu nggak mampu menembus langit, kamu nggak mampu menembus bumi. La tanfudhun illa bisultan, kecuali dengan sultan, kekuatan dari Allah. Ini akal kita, itu sultan kita. Tanpa akal nggak bisa kita buat pesawat, nggak bisa kita ngebor bumi. Siapa yang memberikan akal itu? Allah. Maka wahai manusia, sehebat apapun Anda, secanggih apapun peralatan Anda, otak Anda, dan Anda bisa membuat apapun yang Anda banggakan, demi Allah, tetap Anda tidak boleh sombong. Karena Anda adalah makhluk yang fakir di hadapan Allah. Lihat surat 35, ayat 15, sampai dengan ayat 17. Ya ayyuhan nas, hai manusia,
Antumul fuqara'u ilallah. Kamu itu semua fakir di hadapan Allah. Kamu itu sangat fakir. Kamu itu nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kamu tetap butuh Allah. Wallahu huwal ghani al-hamid. Sedangkan Allah Maha Kaya. Allah Maha Terpuji. Allah tidak pernah butuh apa-apa dari kamu, hai manusia. Sehebat apapun Anda nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Iya sya'yudhibkum. Jika Allah menghendaki, niscaya Allah akan mampu melenyapkan kamu. Wa ya'ti bi khalqin jadid. Bahkan Allah mendatangkan makhluk yang baru. Seakan-akan apa? Jika manusia sombong di hadapan Allah, Allah musnahkan itu manusia. Dan Allah akan ciptakan makhluk yang baru, yang tidak sombong seperti kamu. Apakah tidak sulit bagi Allah? Sangat-sangat tidak sulit. Di ayat yang ke-17-nya, wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Yang demikian itu bagi Allah tidak sulit. Mudah sekali bagi Allah menciptakan manusia yang baru. Jangan sombong. Apa haknya manusia sombong? Berikutnya Allah firmankan di surat 31, surat Luqman. Nasihat yang begitu indah yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada putra-putra beliau di ayat 18 dan ayat 19. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Hai anakku, jangan kamu malingkan wajah dari manusia karena kamu merasa dirinya lebih hebat dari dia. Jangan. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh, dengan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyukai orang-orang yang sombong dan suka membanggakan diri. Maka bagaimana kita diperintahkan Allah dalam kehidupan dunia ini? Waqsid fi masyyika. Sederhanakanlah kamu dalam berjalan. Gak usah jalan lenggang-lenggong, jalan angkuh, gak usah. Biasa-biasa saja kita jalan. Dan waghdud min sautik. Jika kamu bicara, rendahkanlah suaramu. Lunakkan suaramu. Jangan kamu teriak-teriak. Jangan kamu berkata kotor, kasar. Jangan. Inna angkarul aswati la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai yang suka teriak-teriak, melengking-lengking. Tapi Ustaz, kalau saya nggak teriak gak kedengeran. Beda perkara ketika Anda sedang dalam keadaan, misalkan seperti penceramah, seorang guru, seorang yang pendakwah, seorang pengkhutbah, wajib lantang suaranya agar kedengaran. Tapi ketika berbicara kita sesama kita, jangan sombong. Sudahlah, rendahkan suara kita, lunakkan suara kita, dan jangan Anda bangga terhadap yang lain. Kita nggak memiliki apa-apa. Saudara sekalian, jadi sesungguhnya puncak kesombongan adalah ketika seorang hamba menyatakan dirinya seorang muslim, tapi dia tidak mau ibadah kepada Allah. Nggak mau berdoa, nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau ibadah, nggak mau baca Quran. Meskipun orang itu dipuji orang banyak, orang itu dinilai orang yang paling baik sekalipun, tapi nggak ibadah kepada Allah, mereka itu sombong. Siapa manusia yang tidak mau menyembah Allah, itulah mereka sombong. Jadi puncak kesombongan adalah batarul haq, menolak kebenaran yang datangnya dari Allah. Gak mau menjalankan perintah Allah, itu sombong. Lihat surat Ghafir, surat 40 atau surat Al-Mu'min, ayatnya ayat yang ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah Rabbu berfirman, berdoalah kamu kepadaku. Astajib lakum, niscaya aku perkenankan bagimu doamu. Aku kabulkan doamu.
Innalladzina yastakbirun. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri. An ibadati, tidak mau berdoa kepadaku, tidak menyembahku, tidak ibadah kepadaku. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka pasti akan aku masukkan mereka ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Inilah puncak kesombongan, menolak kebenaran Allah, nggak menjalankan perintah Allah, nggak mengikuti syariat Allah, nggak mengikuti aturan Allah. Ini orang sombong. Dan Allah sudah ceritakan dalam Al-Quran, generasi-generasi sebelum kita, generasinya umat daripada Nabi Muhammad SAW, kebanyakan mereka menyombongkan diri. Maka jangan kita menyombongkan diri kepada Allah. Apalagi ketika datang kepada kita bukti yang nyata berupa Al-Quran, Al-Hadis. Mari kita ikuti Al-Quran, Al-Hadis. Lalu Anda membangkang, Anda menyombongkan diri. Jangan. Di surat Ad-Dukhan, surat 44, ayat ke-19. Wa alla ta'lu 'ala Allah. Dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah. Inni atikum bisultanim mubin. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata. Para rasul telah menyampaikan bukti yang nyata, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan semua rasul mendapatkan kitab-kitabnya. Dan itu bukti yang nyata dari Allah. Maka dilarang umatnya sombong, termasuk kita umat Islam. Rasulullah Muhammad SAW telah membawakan bukti yang nyata. Ada dalil dalam Al-Quran, Al-Hadis. Maka apa-apa yang Allah perintahkan, Allah syariatkan, Allah tentukan dalam Al-Quran, laksanakan, terima, jangan sombong. Apa-apa yang telah Rasul sampaikan, laksanakan, terima, jangan sombong. Jika Anda menolak kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasul, Anda sombong. Jika Anda tidak mau menjalankan perintah Allah dan Rasul, Anda sombong. Subhanallah. Saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah. Ayat-ayat seperti ini Allah ulang-ulang di dalam Al-Quran agar kita tidak menolak kebenaran. Terutama kita umat Islam. Sudah sampai kepada kita Al-Quran, sampai kepada kita Al-Hadis. Jangan ditolak kebenaran Al-Quran dan Hadis. Gimana orang-orang yang menyombongkan diri terhadap Al-Quran? Ayat-ayat Allah dipermainkan, nggak diikuti, nggak dijalankan, bahkan ditolak. Boleh jadi sepanjang hidup di dunia dia diberi nikmat oleh Allah. Dia diberi kesenangan oleh Allah. Dilapangkan dunianya oleh Allah. Tapi saat mulai dicabut nyawanya, sejak saat itu sampai nanti dibangkitkan di padang mahsyar, dia akan mengalami kesengsaraan yang terus bertubi-tubi. Yang terus bertubi-tubi. Coba kita buka lagi surat 6 Al-An'am. Kita awali dari ayat 92. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun." Inilah Al-Quran, kitab yang telah Allah turunkan penuh dengan barakah. Musaddiqul ladzi baina yadayhi, yang membenarkan seluruh kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Walutunzira ummul qura, walitunzira ummul qura wa man haulaha. Supaya dengan kitab Al-Quran itu ketika Allah turunkan, agar Nabi yang menerima kitab Al-Quran itu memberi peringatan kepada penduduk Mekah, Ummul Qura. Awalnya Nabi dakwah di hadapan kaum Mekah, orang-orang Mekah. Walladzina yu'minuna bil ayat, dan waman haulahu, dan juga penduduk sekitarnya, dan sampailah kepada kita di seluruh alam semesta ini, berlaku untuk umat Islam. Walladzina yu'minuna bil akhirah yu'minuna bih. Sedangkan orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, kepada kehidupan akhirat, maka tentu mereka akan benar-benar beriman kepada Al-Quran.
aturan Allah, aturan Rasulullah. Wahum ala salatihim yuhafidun. Dan mereka akan selalu memelihara dan menjaga seluruh salatnya. Lalu, bagaimana apabila ternyata ada aturan Allah, ada perintah Allah, tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, kemudian dizolimi, diingkari, sombong terhadap ayat Allah? Mereka tidak akan selamat di saat kematiannya. Kita lanjutkan ke ayat 93-nya. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah? Mendustakan ayat Allah, mendustakan aturan Allah. Adakah yang lebih zalim dari itu? Atau bahkan dulu di zaman Nabi SAW ada nabi palsu, mengaku Islam, mengaku dapat ayat. Zaman sekarang di negara kita ada nabi palsu. Mereka telah mengatakan, uhiya ilayya walam yuha ilai syai'un. Aku juga telah mendapat wahyu, padahal tidak ada sedikit pun wahyu yang Allah berikan kepadanya. Wa man qala, dan juga orang-orang yang berkata, saunzilu mithla ma anzalallah, dengan mengatakan bahwasanya aku juga akan menurunkan apa-apa seperti yang Allah turunkan. Orang-orang mengabaikan hukum Allah, membuat undang-undang dengan undang-undang buatan manusia, sementara hukum Allah diabaikan. Lalu dia katakan sama saja ini hukum manusia juga. Ini lebih baik daripada hukum Allah. Maka orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah sombong, nggak terima ketetapan Allah, sombong. Apa yang terjadi? Perhatikan di tengah-tengah ayat sampai akhir. Sakratul maut orang yang seperti ini bagaimana? Walau tara idhiz zalimuna fi ghamaratil maut. Sungguh alangkah ngerinya seandainya engkau bisa melihat di waktu orang-orang yang zalim berada di dalam kesakitan sakratul maut. Wal malaikatu basitu aidihim, sedang para malaikat memukul-mukul dengan tangan-tangan mereka. Sambil malaikat berkata, akhriju anfusakum, hai orang yang zalim, hai orang yang durhaka, keluarkanlah nyawamu, keluarkanlah nyawamu. Disuruh keluarkan nyawa. Tapi apakah manusia itu mau mati? Tidak, mereka pertahankan karena sadar akan kesombongannya sepanjang hidupnya. Yang saat sakratul maut dia sadar kesombongannya nggak ada berguna lagi. Maka di saat keluarkan nyawanya nggak dikeluarkan. Maka oleh malaikat dipukulnya lagi, dipaksa dikeluarkan nyawa itu. Maka malaikat ketika mencabut nyawanya mengatakan, al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haq. Pada hari ini, hai manusia yang sombong, kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, yaitu neraka. Mau mati orang itu sudah dikabarkan akan masuk neraka. Kenapa? Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haq. Disebabkan kamu mengatakan sesuatu perkataan terhadap Allah yang tidak benar. Hukum Allah ditetapkan, Anda abaikan. Syariat Allah ditentukan, Anda abaikan. Diperintah oleh Allah, Anda menolak, Anda sombong. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Kamu senantiasa sombong terhadap ayat-ayat Allah. Inilah saudara sekalian, sombong yang paling berat. Sombong terhadap Allah. Siapa orang sombong terhadap Allah? Orang-orang yang tidak mau menjalankan perintah Allah. Orang-orang yang mengabaikan syariat Allah. Orang-orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Itulah golongan orang-orang yang sombong. Maka, andai kata sepanjang hidup di dunia, mereka tetap dalam kesombongan, boleh jadi nikmat dunia diberikan oleh Allah, tapi lihat, sakratul mautnya pasti sulit. Terkadang, orang-orang yang menolak kebenaran ini,
pun Allah akan timpakan kepada mereka dengan langsung, dengan bencana di dunia, dengan musibah di dunia, dengan keburukan yang Allah timpakan kepada mereka di dunia. Bagi Allah itu mudah. Apa alasannya? Ketika mereka sombong menolak hukum Allah. Sombong tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Mereka menolak hukum Allah, lalu dibuat hukum manusia. Seakan-akan hukum manusia lebih baik dari hukum Allah. Maka jika ada manusia seperti itu, sombong, Allah timpakan kepadanya di dunia ini musibah, ujian yang bertubi-tubi. Atau kalau toh tidak, nanti sakratul maut seperti itu, apalagi nanti di yaumil akhir. Berat yang luar biasa berat. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, ikuti hukum Allah. Jangan Anda membantah. Syariat Allah sudah jelas, jangan dirubah. Jalan yang telah Allah tetapkan melalui Rasulnya sudah jelas, jangan kamu ingkari. Karena tiap kita memiliki aturan dan syariat dan jalan yang terang. Ikuti itu. Kalau Anda menolak, sombong. Surat 5 Al-Maidah ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaikal kitab." Dan sungguh telah kami turunkan kitab kepada kamu, yaitu kepada Nabi Muhammad. Yang kitab itu tentu bukan hanya untuk Nabi Muhammad, untuk kita semua umatnya. Bil haq, kitab itu diturunkan Allah dengan benar. Musaddiqan lima baina yadayhi, dan membenarkan semua isi daripada minal kitab wa muhaiminan alaih, dari kitab-kitab sebelumnya, dan Allah telah mengadakan penjagaan. Dijaga. Yang namanya kitab Al-Quran dijaga oleh Allah. Maka apa-apa yang ada dalam Al-Quran, jika kita mengaku orang yang beriman, apa perintahnya? Fahkum bainahum bima anzalallah. Maka hendaklah kamu menetapkan hukum dalam aturan syariat, dalam aturan agama, dalam aturan-aturan yang membawa kamu kepada ridha Allah. Ikuti hukum Allah berupa Al-Quran. Wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Dan jangan sekali-kali kamu mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Ikuti aturan Allah. Jangan ikuti mereka. Karena datang telah kebenaran kepada kita. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Maka setiap kamu, umat di antara umat-umat itu dari sebelumnya, Allah telah tetapkan ada aturan. Kita pun umatnya Nabi Muhammad sudah ditetapkan ada aturan. Kami berikan aturan dan minhaja, jalan yang terang, Al-Quran, Al-Hadis. Walau sya'allah la ja'alakum ummatan wahidah. Jika Allah menghendaki, Allah jadikan kamu umat yang satu, yang tunduk, yang nurut, sebagaimana pernah terjadi di zaman para sahabat, yang selalu tidak menolak kebenaran Allah. Walakin liyabluwakum fima ataikum. Akan tetapi Allah hendak menguji kamu. Terhadap apa? Karunia yang Allah berikan kepada kamu. Apakah kamu betul-betul mau menerima ketetapan Allah? Apakah kamu mau sombong menolak kebenaran Allah? Silakan. Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kamu untuk selalu berbuat kebaikan-kebaikan. Terus kebaikan, menerima ketetapan Allah, jalankan aturan Allah, jangan ditolak. Itulah perlombaan kita sepanjang hidup. Ilallahi marji'ukum jami'a. Kepada Allah kalian semua nanti akan dikumpulkan. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Dan akan diberitakan oleh Allah kepadamu nanti di yaumil akhir tentang dahulu yang kamu perselisihkan di dunia, yang kamu senantiasa pertengkarkan di dunia. Siapa nanti yang betul-betul ridho kepada aturan Allah dan mengikutinya, siapa yang sombong menolak kebenaran Allah, nanti Allah buktikan di yaumil akhir. Saudara sekalian, satu ayat penutup. Ayat berikutnya di surat Al-Maidah. Salah satu bentuk kesombongan adalah ketika menolak hukum Allah.
Karena itu kebenaran dari Allah, tapi ditolak, sombong Anda. Dan resikonya Anda akan ditimpa musibah di dunia. Kalau toh tidak ditimpakan di dunia, nanti Allah akan timpakan di yaumil akhir. Dan itu pasti. Nah, kalau perintahkan pada kita, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Hendaklah kamu senantiasa memutuskan perkara di antara mereka menurut apa-apa dari hukum yang telah Allah turunkan. Wala tattabi ahwa'ahum wahdharhum ayyaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Waspadalah kamu terhadap mereka, berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Siapa mereka? Yang enggak mau berhukum dengan hukum Allah. Jangan sampai mereka memperdayakan kamu terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jangan diingkari hukum Allah. Ikuti, sami'na wa ata'na. Kalau Anda tidak mentaati, Anda sombong. Apa risikonya ketika kita menolak hukum Allah? Fa in tawallau, dan jika kamu berpaling dari kebenaran Allah, dari hukum Allah, maka Allah cuma mengancam satu kalimat ancaman. Fa'lam, maka ketahuilah, annama yuridullahu ayyusibahum bi ba'di dzunubihim. Sesungguhnya akibat kamu tidak mau mengikuti hukum Allah itu, Allah akan menimpakan kepada kamu musibah, bencana, dan seterusnya. Disebabkan karena sebagian dosa mereka. Apa dosanya? Menolak hukum Allah, menolak kebenaran dari Allah. Ujung ayatnya Allah hanya berfirman, wa inna katsiran minan nas lafasiqun. Dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Wallahu a'lam. Maka pertanyaan Allah, saya tambahkan satu ayat lagi di ayat 50-nya. Afa hukmal jahiliyah yabghun. Hai manusia, apakah hukum jahiliyah yang mereka semua kehendaki? Wa man ahsanu minallahi hukman. Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah? Liqaumi yuqinun, bagi orang-orang yang meyakini tentang kebenaran Allah, firman Allah, agama Allah, hukum Allah. Apakah hukum manusia lebih baik? Apa hukum Allah? Jika ada manusia menjawab hukum manusia lebih baik, konyol orang itu. Jika dia mengatakan hukum Allah lebih baik, kenapa Anda hidup di dunia tidak mengikuti hukum Allah? Sombong, menolak kebenaran. Wallahu a'lam. Demikian, saudaraku seiman, kajian kita pada pertemuan ini. Insya Allah kita baru membahas tadi sombong berkaitan dengan hablum minallah. Menolak kebenaran, menganggap dirinya lebih hebat, dan seterusnya. Kita akan khususkan nanti bahasan yang kedua, insya Allah di pertemuan yang akan datang, tentang kesombongan dalam rangka hablum minannas. Bagaimana sombong dalam rangka hablum minannas? Kalau terhadap Allah, jelas. Menolak kebenaran Allah, menolak hukum Allah, menolak untuk perintah Allah, menolak diatur oleh Allah. Maka semua itu kesombongan hablum minallah. Dan ini memang puncak daripada sombong. Kita akan membahas nanti bagaimana terhadap manusia. Kapan manusia dikatakan sombong dan apa resikonya. Meskipun hablum minallahnya manusia nggak sombong, tapi hablum minannas ada kesombongan. Ini akan kita bahas insya Allah di sesi kedua. Wallahu a'lam. Demikian kami kembalikan admin kepada admin. Silahkan kita bisa lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Alhamdulillah binikmati tatimus sholihat, Pak. Jazakallah khair atas remindernya dan tausiahnya siang ini. Untuk selanjutnya pertanyaan, Ibu Yeti ada pertanyaan yang mau ditanyakan. Silahkan Ibu Yeti langsung. Oh ya, Assalamualaikum Ustaz. Mohon maaf sebelumnya, apakah ini salah pertanyaannya nggak sesuai dengan tema. Tapi ini ada hubungannya dengan gempa Cianjur kemarin, Ustaz. Kan waktu gempa itu kan kita karena secara kemanusiaan Ustaz langsung mengumpulkan dana untuk membantu keluarga kita. Tapi setelah itu masuk berita-berita bahwa mereka tuh udah banyak yang merubah akidahnya, udah melanggar perintah Allah, terus udah banyak yang
ya masuk kristenisasi itu Kristenisasi. Ustaz. Itu saya bilang gini, nggak apa-apa lah, kita kan itu urusan dia sama Allah. Mungkin ini Allah menimpakan juga bencana karena yang penting sekarang kita mengumpulkan dana secara kemanusiaan. Apakah itu salah, Ustaz? Dan kedua juga, barusan aja nih saya masih dapat lagi. Nah, dari tenda ke tenda itu mereka secara sembunyi-sembunyi tetap mengadakan kebaktian. Nah, tapi saya dikirimin foto videonya juga Ustaz sama orang yang bersangkutan itu. Jadi bagaimana sikap kita, Ustaz, kalau punya saudara yang udah itu kan udah melanggar Allah ya Ustaz ya, udah kesombongan juga itu ya Ustaz ya. Nah, Jelas mohon menolak penjelasan. kebenaran, bahkan itu Ya, sampai kepada kemurtadan kan. iya. Iya, Baik, makasih saudara Ustaz. seiman, Mohon begini. penjelasannya Ustaz. Dalam hak hubungan sesama manusia, ketika ada sebuah bencana, musibah, dengan bentuk apapun, mau gunung meletus, mau gempa bumi, mau tsunami, banjir bandang, angin topan, di saat hablum minan nas, kita membantu orang-orang kafir tidak ada masalah. Karena ini hubungan kemanusiaan. Kita membantu mereka, menolong kesusahan mereka, nggak ada masalah. Adapun ketika ada berita bahwasanya mereka kemudian dikristenisasi, di tenda-tenda didatangi pastor-pastor, mereka tetap mengadakan kebaktian. Ini urusan penyesatan akidah oleh orang lain. Tentu saja kita wajib menolong mereka yang dapat harta seperti ini. Tapi kita tidak boleh hadir ke sana. Ada yang lebih berhak untuk menyampaikan kebenaran di sana. Sesungguhnya perintah yang harus mengatakan, pemerintah kita, jangan membiarkan itu. Karena mereka telah memaksa orang lain untuk masuk ke agamanya. Nggak boleh. Hak asasi manusia nggak boleh begitu. Tapi itulah terkadang ketika orang-orang di luar agama Islam yang mengajak Islam ke agamanya, dibiarkan. Giliran orang Islam berdakwah dalam kebaikan tidak memaksa, dianggap arogan, dianggap nggak memenuhi hak asasi. Nah, inilah ketidakadilan. Nanti Allah yang menilai. Andai kata mereka yang kita bantu, mereka tetap murtad, mereka meninggalkan agamanya, mereka meninggalkan aturan Allah, maka sesungguhnya kemurtadan mereka itu nggak ada pengaruhnya sedikit pun. Kita bantu-bantu saja. Dan nggak usah kemudian kita terlalu banyak berbicara, sementara kita pun tidak tahu persis. Andai kata ada yang seperti itu, kita doakan, semoga diberikan kembali hidayah. Jika tidak, murtadnya mereka tidak merugikan kita sedikit pun. Coba lihat surat Al-Ma'idah, ayat yang ke-54. Surat Al-Ma'idah, surat 5, ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang yang beriman. Mayyartadda minkum an dinihi. Siapa-siapa orang-orang yang murtad di antara kamu keluar dari agama Islam, maka fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah kelak akan mendatangkan suatu kaum yang dia mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Yang saling mencintai sesama umat Islam. Murtadnya mereka nggak pengaruh sedikit pun terhadap Allah. Jangan sampai pengaruh terhadap keimanan dan akidah kita. Tapi kan kita nggak boleh diam, Ustaz. Harus beri. Betul, kata Rasulullah, apabila ada kemungkaran, mereka memurtadkan umat Islam itu kemungkaran. Robah dengan tangan, kekuasaan. Para penguasa yang harus merubah. Idza lam tastati, kamu nggak mampu, falyughayyir bilisanik. Rubah dengan lisan, dakwah, nasihat. Fa idza lam tastati falyughayyir biqalbik. Jika kamu tidak mampu, maka rubah dengan hati, doa. Itulah dzalika adhaful iman. Selemah-lemahnya iman. Maka jika mereka murtad, tidak merugikan di sisi Allah. Allah akan bisa ciptakan manusia yang segala yang lain, yang mereka cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada mereka. Adillatin alal mu'minin, yang mereka akan adil terhadap orang-orang beriman. Aizzatin alal kafirin, mereka akan senantiasa tegas terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, yang mereka mau berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumatal laim, orang-orang itu tidak pernah takut kepada celaan orang yang suka mencela mereka. Nggak usah takut dicela.
Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang Allah akan berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas ampunannya dan Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Saudara kalian, andai kita tahu bahwa bantuan kita kemudian disalahgunakan oleh orang-orang yang mengkristianisasi, nah ini jangan. Makanya kita umat Islam, kalau kita membantu jangan asal membantu. Bantulah orang-orang yang sesama muslim lebih dulu. Kalau kita sudah bantu sesama muslim, masih ada, silakan yang non-muslim kita bantu, nggak apa-apa. Mereka yang telah murtad kita bantu, nggak apa-apa. Yang penting niat kita ikhlas. Tapi dahulukan sesama muslim. Karena muslim adalah saudara seakidah kita. Wallahu a'lam. Demikian. Syukron Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini agak di luar tema, cuman mungkin berguna buat yang lainnya. Ada seseorang yang ibadahnya biasa-biasa saja, malah kadang agak sedikit lalai, tapi meninggal hari Jumat pas azan sholat Jumat. Bagaimana Pak? Meninggalnya di mana? Di masjid atau di mana? Di rumah? Ya, itu nggak jelas Pak, belum nggak tahu detailnya. Begini saudara sekalian, tentang proses meninggal, mau di hari Jumat, memang kata Rasulullah, hari Jumat itu adalah sayyidul ayyam. Pemimpinnya hari-hari. Hari yang terbaik daripada 7 hari. Ahad, Isnin, Sulasa, Rubah, Khamis, Jumat. Ini Jumat itu hari kelima itu luar biasa. Ini hari utama. Sabat. Kemudian hari ke-6. Khamis, hari kelima. Jumat. Itu dikatakan hari ke-6 sebetulnya. Tapi Jumat berkumpul. Karena disitulah orang berkumpul. Maka siapa yang meninggal hari Jumat, insya Allah husnul khotimah. Bukan berarti setiap orang meninggal hari Jumat husnul khotimah. Tidak. Maaf, Rasul wafat hari apa? Senin. Kalau gitu Rasul nggak husnul khotimah. Kalau gitu Rasul nggak husnul khotimah. Jangan kemudian mengglobalisasi setiap orang mati hari Jumat pasti husnul khotimah. Yang dilihat oleh Allah bukan hari Jumatnya dia meninggal, tapi bagaimana akidah dia di saat meninggal. Imannya dia di saat meninggal. Bukan harinya. Tapi salah satu menunjukkan husnul khotimah di harinya. Lalu dalam keadaan apa dia? Coba ibu buka. Hadis 2452, Sahih Muslim. $2.500 berapa Ustaz? 2452. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya dia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang akan dibangkitkan kelak hari kiamat menurut keadaan akidah atau imannya ketika dia mati. Ketika mati akidahnya jelek, meskipun matinya di hari Jumat, dia nggak husnul khotimah. Ketika matinya di masjid, tapi dia tidak pernah ibadah ke masjid. Pas qadarullah lagi datang ke masjid aja di situ. Ikut berjamaah, selama ini nggak pernah ke masjid. Wallahu a'lam, nggak husnul khotimah. Allah akan lihat akidahnya seperti apa. Jadi yang bisa menilai hanya Allah. Kita cuma mengatakan, wih indah banget ya, bagus banget ya, matinya di hari Jumat. Wallahu a'lam. Betulkah dia mati dalam keadaan husnul khotimah? Yang tahu hanyalah yang bersangkutan. Jadi dalam hal seperti ini, nggak perlulah kita terlalu membesar-besarkan mati di hari Jumat, nggak perlu terlalu membesarkan mati ketika lagi sujud. Sudah, doakan saja, ya Allah, semoga orang ini telah diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Sudah, jangan suuzon kepada Allah, berhusnuzonlah kepada Allah. Insya Allah, Allah yang menilai, pantaskah dia husnul khatimah atau tidak, itu bukan semata-mata karena harinya, tapi bagaimana akidahnya, imannya, ketika dia dicabut nyawanya. Wallahu a'lam. Demikian. Syukron Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apabila seseorang sering upload foto-foto liburan
ulang tahun di resto mewah, foto-foto di hotel mewah, hadiah-hadiah untuk istri atau suami atau anak-anak yang diupload. Apakah itu termasuk sombong? Apakah sebaiknya kita menghindari orang seperti itu? Bagaimana sebaiknya kita bersikap? Terima kasih Ustadz. Subhanallah. Seorang yang benar-benar memiliki ketakwaan nggak akan seperti itu. Seorang yang benar-benar memiliki ketakwaan tidak akan mungkin seperti itu. Coba ibu buka di kitab Bulughul Maram. Nomor hadis 1502. PDF nomor hadis 1520. Dan lihat hadis yang sebelumnya nanti, 1501. Ibu baca dulu yang 1502. 1501 atau 502 Pak yang dibaca? 1502 dulu, nanti setelah itu baca yang 1501. Ya. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ia berkata, saya dengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah kasih kepada hamba yang berbakti yang kaya, yang tersembunyi. Di sini, di hadis ini, Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan begini, Innallaha yuhibbul abda ittaqi wal ghani al-khafi. Sesungguhnya Allah sangat mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang kaya, tapi nggak pamer kekayaan, hanya tetap merasa cukup. Wal khafi, yang tersembunyi, maksudnya tidak pamer kekayaan, tidak pamer acara-acara, bahkan tidak memamerkan ibadahnya. Kenapa? Dia ingin diperlihatkan, ya berarti dilihat orang. Berarti orang ini tidak zuhud dengan dunia, masih terlalu mencintai dunia, sehingga apa? Dia memamerkan kepada orang lain akan kegiatan yang dia miliki di dunia. Dia menunjukkan kepada orang lain seakan-akan apa? Dia memiliki kehebatan, dia punya harta yang banyak, dia punya ini, sehingga apa yang terjadi? Mereka sombong terhadap kekayaannya. Mereka bangga terhadap kekayaannya. Apakah ini termasuk orang-orang yang zuhud? Tidak. Sekarang coba ibu lihat nasihat Rasul kepada seorang sahabat, yang sahabat itu minta petunjuk kepada Rasul. Hadis yang sebelumnya ibu naik satu hadis. Ya. Dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu berkata, ya Rasulullah, unjukkanlah kepada saya satu amal yang apabila saya amalkan dia, niscaya Allah kasih kepada saya dan manusia kasih kepada saya. Maka sabdanya, berzuhudlah di dunia, niscaya Allah kasih kepadamu, dan berzuhudlah dari apa yang di tangan manusia, niscaya manusia kasih kepadamu. Ini sebuah nasihat yang sangat indah, supaya Allah mencintai kita dan manusia mencintai kita. Sa'ad bin Sa'ad ketika itu melihat seorang laki-laki datang kepada Rasul. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amaltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Tolong tunjukkan kepadaku suatu amal ya Rasulullah. Kalau aku mengamalkan itu maka Allah mencintaiku dan manusia pun mencintaiku. Ternyata Rasul pesannya cuma singkat. Izhad fit dunya. Berzuhudlah kamu dengan dunia. Jangan suka pamer duniamu. Jangan suka diperlihatkan kekayaanmu di hadapan orang lain. Jangan suka pamer ibadahmu di hadapan orang lain. Sudah, sembunyikan saja, nggak usah ada orang lain tahu. Nanti Allah mencintaimu. Yuhibbukallah. Wazhad fima indannas. Zuhudlah kamu dengan apa yang ada pada manusia. Dan jangan Anda pamerkan apa yang Anda miliki di hadapan manusia. Yuhibbukannas. Nanti manusia akan mencintai. Tapi di sosmed banyak orang pamer kekayaan. Orang-orang lain senang tuh, bangga tuh. Ya manusia yang bangga, tapi Allah tidak pernah bangga. Dari mana buktinya Allah nggak pernah bangga? Coba, apa resikonya orang yang suka mengupload? Berarti pengen dilihat populer oleh orang lain. Pengen didengar. Supaya apa? Lalu dikirimkan ini, didengar orang lain bahwa dia orang yang baik. Dia sedang mengadakan acara, dia banyak membantu, dia pamer kekayaan. Maka apa yang dilihat? Maka apa yang akan terjadi? Sahih Muslim 2505.
Apa? 2506. Langsung saja ke 2506. Ya. 2506, Pak. Betul? Ya. Bu Yeti udah ketemu belum? Udah, tapi Fatma silakan aja, silakan. Oke. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa beramal karena ingin didengar, ingin popularitas, maka Allah akan memperdengarkannya. Dan siapa beramal karena ingin dilihat atau dipuji, maka Allah akan memperlihatkannya. Sudah. Dapat pujian manusia. Dapat popularitas. Namanya melambung. Dapat pujian. Ya itulah. Nggak dapat apa-apa dari Allah. Man sama'a samahullah. Sama'allahu bihi. Siapa yang beramal supaya orang lain tahu, didengarkan bahwa aku begini begitu, diperdengarkan oleh Allah, nanti dapat popularitas. Wa man ra'a ra'allahu bihi. Siapa yang punya amal, lalu dia berbuat amalan, pengen dilihat orang, bahkan dia upload supaya orang lain lihat, lalu orang memujinya, dipuji oleh orang banyak. Diperlihatkan oleh Allah di hadapan orang banyak. Dia tidak punya zuhud, maka Allah akan tinggalkan semua amal itu. Nggak dapat apa-apa dari Allah. Cuman apa? Silakan, kamu kan beramal untuk manusia. Kamu pengen dapat pujian manusia. Sudah dapat pujian, silakan minta pahala dari manusia. Dibiarkan oleh Allah. Amalnya nggak dinilai. Karena Allah tidak pernah butuh sekutu. Maka jika ibu lihat ke hadis yang sebelumnya, 2505 dikatakan di situ. Anna syuraka anisyirk. Aku itu tidak pernah butuh sekutu dalam segala-galanya. Man amila amalan asyraka fi. Siapa yang beramal dengan suatu amalan tapi menyekutukan denganku. Tadi ingin dapat pujian dari manusia. Berarti seakan-akan butuh pujian dari manusia, enggak butuh dari Allah. Maka Allah katakan di sini, ma'iya ghairi, orang itu beramal selain untukku, tapi karena ingin dapat popularitas, dapat didengar, dapat terkenal, dan merasa disanjung, taraktuhu wa syirkah. Kami tinggalkan semua amalnya itu kepada para sekutunya. Silakan Anda minta pahala kepada orang yang memujinya di dunia. Na'udzubillah. Maka bagaimana menghadapi orang seperti ini? Jangan jadikan sahabat. Kalau toh kita mau dekat dengan dia, nasihati dia. Itu tidak baik. Kalau mereka tidak mau, tinggalkan. Tidak mau, ya sudah tinggalkan. Nggak ada faedahnya berteman dengan orang yang suka pamer seperti itu. Apa namanya itu? Sombong, ujub. Merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Membanggakan dirinya. Bukankah orang yang seperti itu nanti ketemu Allah, Allah dalam keadaan murka? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ingat ayat-ayat yang sudah kita uraikan tadi. Surat 17 ayat ke-37, surat Luqman ayat 18-19. Kan jangan, boleh gak begitu. Jangan memamerkan harta, kekayaan, perbuatan, jangan. Tapi malah mereka memamerkan. Silahkan. Wallahu a'lam. Demikian. Kepada Ibu Dewi yang raise hand, saya silakan, mohon singkat saja Bu pertanyaannya. Silakan Ibu Dewi. Ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan admin grup itu ya Ustadz, di komplek kan ada grup muslim gitu. Ya alhamdulillah saya diberikan Allah untuk belajar mengenal sunnah gitu Ustadz. Ya, saya itu kalau di grup tuh setiap hari itu kan admin gitu nge-share gitu Ustadz ya, yang artikel yang saya dapatkan dari grup-grup sunnah yang lainnya, tapi yang tidak berat gitu ya Ustadz, dengan tujuan ya karena lingkungan kami kan masih umum gitu ya Ustadz ya. Siapa tahu dari yang apa saya share itu kan insya Allah semoga kita sama-sama belajar mendapatkan hidayah bersama sehingga ke depan lingkungan saya bisa banyak yang mengenal sunnah gitu Ustadz. Nah di situ terkadang saya tuh kayak takut ada niat yang saya nge-share tapi saya nggak ngelakuin gitu Ustadz. Tapi saya juga dengan dan ada yang saya share itu yang nggak saya lakukan tapi itu jadi motivasi buat saya gitu. Nah itu kadang-kadang saya kayak lelah gitu, kayaknya kok takut nanti jadinya saya kayak dosa di situ gitu Ustadz.
pengennya tuh udah nggak ini aja deh, biasa aja, nggak usah upload-upload apa segala macam. Tapi saya ingat yang pahala kalau kita nge-share kebaikan, itu akan kita dapat gitu jika orang melakukan. Jadi kan kayaknya mudah gitu dapat pahala dari situ. Itu kira-kira saya ini Baik was-was Ibu, syaitan baik atau baik Ibu, gimana Ustaz ya? Ya, Itu aja Ustaz, cukup baik Ibu. Ibu, jazakallah saya rasa khair. cukup. Assalamualaikum. Salah. Ibu, memotivasi itu baik. Ketika ada grup-grup yang dulu tuh nggak pernah ada yang namanya grup. Setelah ada di sini, sekarang WA, dulu BBM, dan seterusnya, buatlah grup, saling menge-share. Baik, tapi maaf, apa motivasi Anda menge-share? Ini nih. Wallahu alimu bidzatis sudur. Allah tahu isi hati Anda. Apakah Anda nge-share itu tujuan lisannya ngomong, biar orang-orang sama-sama kita menuju hijrah, menuju kepada sunnah, artikel ringan, biar tahu semua mereka menjalankan. Oke. Kalau itu ikhlas karena Allah, Anda dapat pahala berlipat ganda dari orang yang akan mengikuti share Anda itu. Kalau yang di-share itu halal, benar dan sesuai dengan dalil. Jangan dianggap semuanya baik. Baik kalau ada dalilnya. Maka Anda dapat berpahala. Apakah Anda yakin yang di-share itu semuanya berdasarkan hadis, sunnah, dalil? Kalau Anda yakin, bismillah share. Kalau Anda nggak yakin, jangan sembarang meng-share. Karena Anda akan dimintai tanggung jawab. Satu kata saja terucap, Anda dimintai tanggung jawab. Satu ucapan, Anda akan dimintai tanggung jawab. Jadi Anda harus paham dulu, benar nggak ini? Karena Anda share, mulut Anda nggak ngomong, tapi kan tulisan, seakan-akan dari Anda. Tapi saya share dari orang lain. Apakah Anda sudah periksa share itu tepat sesuai dengan dalil? Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, dari hadis nomor 2507, dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Innal abda la yatakallam bil kalimat ma yatabayyanu ma fiha yahwi fiha finnar. Ada seorang berkata, menyampaikan tulisan, karena perkataan asalnya, di-share kemana-mana, yang mereka tidak tahu hakikat dan akibatnya. Ini benar atau tidak? Halal atau tidak? Ini baik menurut akidah atau tidak? Ada dalil atau tidak? Tapi karena hanya tertarik untuk dapat pahala, main share saja. Padahal dia belum tentu hakikat dan akibat. Dan apa hukumnya yang disampaikan itu? Kelak akan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Sejauh jarak antara timur dan barat. Nih, resiko pertama. Tapi ada Ustaz, ada. Ikhlas, bismillah. Dapat berlipat ganda. Tapi resiko kedua, jika tersembul dalam hati, biar orang tahu saya tuh nge-share ini berarti saya sudah melakukan. Biar orang tahu saya itu senantiasa belajar agama. Ini setan was-was yuwaswisu fi sudurin nas. Menggoda ke dalam dada manusia. Andai kata itu, Anda punya dosa riya, ingin dapat pujian. Padahal tadi, dikata bulughul maram, orang yang terbaik adalah yang menyembunyikan. Udah, urusan akidah masing-masing, nggak ada kewajiban kita. Kecuali Anda mampu ikhlas sekali lagi. Bismillah. Nah, ikhlas ini yang dalam hati. Yang ketiga, Anda nge-share, bagus, sesuai dengan dalil, Anda ikhlas, tidak ingin riya, tapi tadi dikatakan, saya share, saya belum melakukan itu. Tapi saya share. Orang yang menerima itu bisa jadi menganggap Anda sudah menjalankan. Sementara Anda belum menjalankan. Lalu Anda mengatakan, ini untuk memotivasi saya. Oke, sejauh mana Anda termotivasi dengan itu? Apakah Anda sekedar saya memotivasi, tapi tidak pernah untuk serius melakukan? Ini terkena resiko yang lebih berat lagi. Di surat As-Saff 61 ayat 2 dan ayat 3. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kamu melakukan sesuatu, menyampaikan sesuatu, mengatakan sesuatu yang kamu tidak tahu, yang kamu tidak mampu, kamu tidak melakukan. Kamu nyuruh orang ini, kamu sendiri nggak melakukan. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Alangkah besarnya kemurkaan Allah, kebencian Allah. Orang yang mengatakan, mengajak, memerintah, tapi dirinya nggak melaksanakan. Ini resikonya lebih berat, saudara sekalian.
Maka silakan bisa dilihat di hadis Muslim 2508 dari Usama bin Zaid. Itu bercerita tentang apa? Penghuni neraka. Saat di neraka ada orang yang ususnya, isi perutnya terburai, diputar-putar di neraka seperti keledai memutar kilangan. Setelah diputar-putar dilempar lagi, diputar-putar dilempar ke neraka terus menerus. Maka penghuni neraka lihat, si fulan itu, hei fulan, kenapa kamu? Dahulu di dunia kamu perintah kami mengerjakan kebaikan, lalu kami tidak mengerjakannya. Dahulu di dunia kamu melarang untuk berbuat mungkar, maka kami pun melanggarnya. Tapi kan kamu yang menyampaikan, kamu yang mengajak. Kenapa dosa kamu seperti itu? Kamu nyuruh kami berbuat ma'ruf, kami mencegah kami berbuat mungkar, tapi kenapa kamu di neraka? Apa jawabannya? Subhanallah. Bala, benar. Qad kuntu amaru bil ma'ruf wala ati. Aku telah perintah kamu supaya berbuat baik, tapi aku nggak menjalankan. Wa anha, dan aku diperintahkan untuk mencegah kemungkaran, maka anha anil mungkar wa ati, aku sendiri mengerjakan. Bahaya ini, bahaya. Ibu, hati-hati. Maka menurut hemat saya, jika ibu belum mampu untuk menghadapi riaknya tadi, untuk menghadapi bagaimana nanti dapat pujian manusia, apalagi ini share sesuatu yang aku belum laksanakan, resiko-resiko itu adalah nanti di yaumil akhir, neraka tempatnya. Mending ibu stop. Ya, nggak ada masalah kok. Nggak ada kewajiban kita untuk mengganti admin dan seterusnya. Ibu betul niatnya baik, biar tergiur pahala. Ya kalau dapat pahala, kalau nggak gimana? Tersembul riak dan seterusnya. Sesuatu yang sangat-sangat ringan, Ibu. Kadang-kadang nggak kita sadari. Alangkah baiknya, hemat saya, stop. Nggak usah kita nge-share apapun. Biarlah tiap-tiap manusia mencari kebaikan sendiri masing-masing. Karena ini urusan share loh. Beda kalau Anda berteman secara langsung. Kasih nasihat secara langsung. Ikut bergaul secara langsung. Nggak ada masalah. Boleh kita nge-share. Boleh sekali. Asal tadi hak dan Anda mampu menjaga dari sifat riya, takabur, ujub, dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Jika ibu memang mampu mengerjakannya dan tidak riya, bismillah, teruskan. Tapi jika ibu merasa kurang mampu, khawatir riya dan seterusnya, lebih baik tinggalkan. Apalagi tadi, share sesuatu yang ibu katakan baik, ibu sendiri belum melakukan itu. Kebencian Allah sangat besar. Yang ada pengen dapat pahala, malah dapat naudzubillah, murka Allah. Wallahu a'lam. Satu pertanyaan lagi, Ibu, sudah mendekati waktu zuhur. Iya, tayyib, Pak. Izin bertanya, Ustadz, mengapa orang sombong tidak suka kepada orang sombong lainnya? Ya, sama. Coba deh. Kita punya sifat jelek, ada orang lain punya sifat jelek, yang nggak bakal suka. Nggak suka, meskipun kita sendiri punya sifat jelek. Seperti itulah. Ada orang sombong lagi pada kita, nggak bakal suka. Makanya jangan sombong, jangan takabur, jangan membanggakan. Sudahlah, lebih baik tawadhu, rendah diri di hadapan Allah, rendahkan kita di hadapan manusia. Biarlah orang menyangka saya itu bukan orang apa-apa, saya itu nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, nggak punya ilmu, nggak ibadah apa-apa. Sudah, biarin orang menghina, mencela, menilai kita biasa-biasa. Yang penting kita punya nilai di hadapan Allah. Seperti itulah tadi yang Allah perintahkan melalui Rasulnya. Bertawadhulah kamu zuhud di dunia, Allah mencintai kamu. Zuhud dengan manusia, manusia akan mencintai kamu. Demikian, semoga membawa manfaat. Dan qadarullah sudah masuk waktu zuhur. Demikian, Ibu, Bapak jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Kajian kita dari Majelis Talim Askia. Insya Allah semoga kita senantiasa mendapatkan ridha Allah, mendapatkan naungan dan barokah Allah. Kita akan lanjutkan kajian kita, masih berkaitan dengan sombong, tentang hablum minan nas. Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikuna Jazakallah, untuk para Ustaz. jamaah dan Sampai pengurus bulan Askia, depan, insya kepada Allah. Ibu Yeti, baik, kepada Ibu Fatma dan Ibu Ya, Tiwi yang jazakallah ikut Pak membantu Heru, saya, Pak. kepada semuanya, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Saya mohon pamit, Ibu. Ya, Ustaz. Tuh. Terima kasih banyak ya, Fatma. Ya, Bu Mbak Tiwi. Tiwi.
buat semuanya. Iwi, ya Allah, Masya Allah, udah dibantu. Sama-sama Bu Makasih Yeti, banyak. Bu Fatma. Bu Nunung, Bu Ya, Nunung. Mbak Tiwi, jasa kira. Sampai ketemu ya bulan depan Bapak Ya, Ibu. insya Allah, insya Allah, pada sakila. Allah. Ya. Assalamualaikum Jazakumullah khair warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Assalamualaikum. Buat yang Waalaikumsalam. sudah bertanya tapi belum sempat saya bacakan, mohon maaf karena keterbatasan